berpikir di zaman yang serba cepat ini, gimana Islam masih tetap relevan? Di era globalisasi, informasi itu bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Islam dan globalisasi, ada peluang, tantangan, dan juga peran generasi muda. Kalian sendiri pernah nggak sih bingung bedain info tentang Islam yang benar sama yang salah di internet? Kadang bingung, apalagi banyak informasi yang mirip-mirip. Sejak abad ke-7, Islam sudah mengalami globalisasi versi tradisional. Para pedagang sudah membawa ajaran Islam ke berbagai negara atau wilayah. Ulama-ulama juga sudah melakukan perjalanan untuk belajar dan menyebarkan ilmu ke berbagai wilayah untuk bisa membangun Indonesia sebagai negara yang emas. Di Indonesia, Islam berkembang melalui jalur perdagangan dan juga budaya, bukan lewat peperangan. Makanya kita bisa lihat Islam itu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai inti. Jadi globalisasi sebenarnya bukan hal yang baru kan? Iya, cuma sekarang pastinya lebih cepat dan lebih luas karena ada teknologi. Globalisasi mempermudah kita dalam mengakses informasi tentang Islam, misalnya melalui YouTube, TikTok, Instagram. Kita bisa belajar dari berbagai komunitas muslim di seluruh dunia tanpa harus pergi jauh. Bahkan banyak pelajar dari Indonesia yang dapat beasiswa ke Timur Tengah karena jaringan global loh. Kalau kamu sendiri pernah belajar hal baru tentang Islam dari internet nggak? Iya pernah, aku jadi juga kan tentang fikih dan sejarah Islam di berbagai negara. Selain itu, globalisasi bisa bikin umat manusia saling berbagi pengalaman dan inspirasi satu sama lain dari berbagai daerah. Misalnya nih, cara berdakwah yang kreatif dan program sosial kemasyarakatan. Tapi globalisasi tidak selalu berdampak positif. Budaya asing, gaya hidup konsumtif, dan tren media sosial terkadang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contohnya, gaya hidup yang hedon dan juga gaya promosi yang tidak sesuai dengan syariat agama. Nah, kalau kalian sendiri gimana sih caranya tetap mengikuti tren tapi tidak menggunakan prinsip-prinsip agama? Kalau aku sendiri sih pilih yang sesuai dengan ajaran Islam ya, dan bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau kamu gimana? Kalau aku selalu menghasilkan informasi yang aku dapat dan cuma ngikutin yang positif aja sih. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk tetap bijak dan juga kritis terhadap arus globalisasi. Misal nih, di medsos banyak tren cowok, ada yang sesuai dengan Islam, ada juga yang enggak. Kita harus bisa pilih mana yang baik. Betul, jangan sampai kita ikut tren tapi merugikan diri sendiri. Kalau bisa kita tuh bikin tren positif kayak jalan baca Al-Quran atau baca online gitu. Nah, benar. Jadi generasi muda itu bakal tetap kreatif dan juga tetap Islami nantinya. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa Islam dan globalisasi memiliki sisi positif dan negatif. Kuncinya kita harus bijaksana dalam menyaring informasi, menjaga nilai, dan memanfaatkan peluang teknologi untuk kebaikan. Kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Mari kita gunakan globalisasi untuk memperkuat pemahaman agama, memperluas wawasan, dan membangun komunitas yang positif. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif. Gaya budaya asing, gaya Kreatif. Kuncinya kita harus bisa Wassalamualaikum. Udah gini aja. Guys, kita sudah selesai agama. Sarah, iya. Udah selesai. Tugas 1 kurang 1000.